Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat berikutnya, raksasa berwarna darah mengangkat pedang berwarna darah di tangannya dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Kecepatannya adalah lebih cepat dari sebelumnya dan dikelilingi oleh energi iblis yang sangat kuat. Dia benar-benar bisa menggunakan energi iblis. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat dia merasakan raksasa berwarna darah yang lebih kuat. Meskipun Xiaoyan ketakutan, sepertinya dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan energi iblis. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya dia telah kehilangan kebijaksanaannya. Pria itu tidak punya pilihan, tetapi pada saat ini, meskipun raksasa berwarna darah itu tampak ganas, itu sebenarnya di akhir pertempurannya. Xiaoyan tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Sebagai lawan, dia bertarung sampai akhir. Setelah masuk ke sini, dia juga memasuki permainan Raja Iblis Tianhe yang Anda atur untuk semua orang. Hanya saja dalam permainan ini hanya ada hidup dan mati. Tidak ada kemenangan atau kekalahan, dan ini adalah menara pembantaian. Tuar. Xiaoyan mengayunkan kaki lainnya, bertabrakan dengan pedangnya yang berdarah lagi. Tapi sekarang pria itu tidak sadarkan diri. Xiaoyan tidak ingin membuang waktu lagi. Sepertinya jalan buntu untuk melawannya sepanjang waktu. Nyatanya, hanya Xiaoyan yang sengaja menghabiskan energi sumbernya untuk memperjuangkan kekuatan dari keilahiannya. Bukannya tak terkalahkan. Seharusnya avatar dewa asli bintang 3 dapat mengalahkan orang kuat di langkah keempat. Tidak peduli susunan pedang apa yang diatur oleh orang yang memegang pedang ini. Xiaoyan hanya ingin membunuh. Langkah kaki Xiaoyan ini meletus dengan kekuatan tubuh abadi. Ya benar-benar kuat, memiliki dewa asli bintang 3. Setelah suara keras, 8 penguasa berat Suan yang diayunkan Xiaoyan tiba-tiba jatuh bertabrakan dengan pedang berwarna darah setinggi 100 kaki. Sayap dewa bela diri muncul tiba-tiba di belakangnya, menyebabkan kecepatan Xiaoyan meningkat tajam. Dalam sekejap, dia mendekati raksasa berwarna darah itu, dan dia memukul dengan pukulan penuh api di tangannya. Penguasa guntur pemakan api! Xiaoyan berteriak dengan marah, dan penguasa raksasa itu jatuh dengan keras. Dan setengah dari kepala raksasa berwarna darah itu hancur berkeping-keping. Sosok Xiaoyan tidak berhenti, dan dia meletakkan tangan lainnya di pinggangnya dan meninju dadanya lagi. Setelah menghancurkannya, dia bisa melihat jantung emas yang berdetak melalui darah. Bagi yang kuat di langkah kedua, jantung masih menjadi darah kehidupan mereka. Tuar. Bagaimana mungkin raksasa berwarna darah menjadi lawan Xiaoyan? Bahkan jika energi jahat di tubuhnya melonjak, itu tidak terlalu penting untuk peningkatannya. Sosok Xiaoyan langsung menembus sosok besar raksasa berwarna darah yang membuat sebuah lubang besar tiba-tiba muncul. Ketika Xiaoyan muncul di belakangnya, dia memegang jantung emas yang berdetak di tangannya. Xiaoyan juga tidak ragu-ragu, jari-jarinya tiba-tiba tertutup. Jantungnya meledak dan esensi darah abadi mengembun. Pada saat yang sama, raksasa berwarna darah itu juga tampaknya kehilangan dukungan kekuatannya dan mulai runtuh. Daging dan darah abadi ini sudah bergabung menjadi raksasa. Itu juga berarti kejatuhannya. Ketika raksasa berwarna darah itu runtuh, vitalitasnya juga menghilang dengan cepat. Hingga sosok besar itu menghilang sepenuhnya dan pil ajaib terkondensasi lagi. Tampaknya energi iblis ini juga memiliki kekuatan, tetapi tampaknya karena energi iblisnya masih terlalu sedikit,
itu tidak bisa membentuk perubahan kualitatif. Xiaoyan memegang pil ajaibnya di tangannya, dan tentu saja cincin penerimaannya. Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan apakah akan menelan pil ajaib, kabut abu-abu di sekelilingnya melonjak ke arah Xiaoyan. Kabut abu-abu adalah energi iblis, dan ada lebih banyak esensi dalam energi iblis ini, sumber energi dewa yang murni dan agung. Pemberdayaan energi iblis. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum dia setuju untuk menolak. Energi magis mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, pil ajaib di tubuh Xiaoyan berputar dengan gila-gilaan. Tetapi pada saat yang sama, ada yang murni. Ki asal ilahi mengalir ke lautan bintang Xiaoyan. Pada saat ini, jumlah pasti latar belakang ki asal Xiaoyan adalah 620 juta. Dan itu akan menjadi 900 juta jika dia menerobos ke tahap tengah dewa pertarungan bintang 9. Dengan masuknya ki asal dewa murni, latar belakang Xiaoyan sekali lagi meningkat secara gila-gilaan. Metode pencerahan semacam ini, masuknya sumber ki yang agung, bahkan jika kecepatan peningkatan Xiaoyan terbatas, itu dapat memaksa Xiaoyan untuk meningkatkan kecepatan memadatkan latar belakang sumber ki. 630 juta, 640 juta. Bintang Genesis Ki memadat dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, masuknya energi iblis telah menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan Xiaoyan saat ini. Karena dia tidak tahu energi yang sangat besar. Energi iblis yang agung tidak akan memiliki pengaruh lain padanya. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara gila-gilaan, energi iblis juga membuat Xiaoyan merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas kegilaan di tubuhnya. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan jantung api untuk menekan energi iblis gila di tubuhnya. Warna pil ajaib juga berubah dari terang menjadi gelap. Semakin dalam dan lebih dalam, kemudian dua pola ajaib muncul. Tetapi meskipun demikian, ki iblis masih membuat Xiaoyan antara kegilaan dan ketenangan, yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Selalu ada perasaan mencapai batas, tetapi tidak pernah mencapai batas. Energi iblis bukanlah energi sumber. Ketika Xiaoyan mencoba untuk merangsangnya, dia merasa gelisah. Seolah-olah itu dapat meledak di tubuh kapan saja. Ketika pil ajaib pola kelima muncul, pil ajaib yang semula bergelombang menjadi bulat. Tentu saja, fokus Xiaoyan masih sepenuhnya pada ki sumbernya di lautan bintang. Karena saat ini telah menembus 700 juta. Untungnya dia mengkonsumsi ki sumbernya sendiri secara gila-gilaan selama pertempuran dengan pria yang menggunakan pedang sebelumnya. Jadi dia dapat memiliki level yang lebih tinggi saat ini dan menjadi batas atas kultivasi. Promosi masih berlangsung dan ketika energi iblis mengalir deras, Xiaoyan tiba-tiba merasakan pil ajaib yang gelisah di tubuhnya. Perasaan tak terkendali melonjak dan energi iblis segera memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan. Dan saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang, tetapi segera semuanya tertutup oleh cahaya merah. "Sial, sial," kata Xiaoyan dengan suara serak. Segera matanya tampak kehilangan cahaya dan matanya menyapu, dan kemudian tiba-tiba jatuh pada permaisuri. Pada saat ini, keinginan yang telah ditekan terlalu lama pecah sepenuhnya. Begitu sosok Xiaoyan bergerak, dia bergegas menuju permaisuri, dan dengan tarikan keras dengan kedua tangan, dia merobek pakaian permaisuri. Keduanya berada di menara pembantaian, berbaur satu sama lain, dan pemandangan itu pernah sangat intens. Tubuh kaisar wanita seperti batu giok putih. Xiaoyan juga seperti api yang berkobar, dan suara-suara yang dipenuhi angin musim semi datang dan pergi. Hanya saja
Hanya kelinci Pingyun yang dapat melihat pemandangan seperti itu. Dan bagaimanapun juga, dia adalah kelinci. Jadi dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Dia hanya menganggapnya menjengkelkan, tetapi dia tidak berani marah atau berbicara. Jadi dia hanya bisa menelan kemarahannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum cahaya merah di mata Xiaoyan menghilang dan semua energi iblis di tubuhnya ditekan. Ketika dia mendapatkan kembali kewarasannya, Xiaoyan melihat tubuh halus di bawahnya dan tiba-tiba menunjukkan rasa malu di pipinya. Suamiku kebetulan sangat kuat. Pada saat ini, permaisuri mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba. Xiaoyan bahkan lebih malu. Baru saja, saya dikendalikan oleh energi iblis. Saya benar-benar minta maaf. Suara Xiaoyan baru saja jatuh. Dia berbalik dan tidak berani menatap langsung ke permaisuri. Tepat saat Xiaoyan menutup matanya dan menenangkan diri pada saat itu, dia merasakan kelembutan yang tak tertandingi datang dari belakang. Dan bahkan lebih banyak aroma yang berembusan dari sisi pipinya. Xiaoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah di hatinya. Energi jahat pada suamiku belum sepenuhnya hilang. Ayo datang lagi. Ketika tubuh lembut itu dekat dengan punggung Xiaoyan, api jahat yang telah ditekan dengan susah payah menyala lagi. Xiaoyan ingin mengendalikannya, tapi tubuhnya energi jahat yang kuat membuat Xiaoyan tidak bisa mengendalikan diri sama sekali. Terlebih lagi, ketika kehangatan dan kelembutan terjalin di bibir Xiaoyan, hati Xiaoyan yang gelisah tidak bisa lagi dikendalikan pada saat ini. Yang membuat Xiaoyan semakin terkejut adalah ketika dia kehilangan kesadaran barusan. Latar belakang ki asalnya sendiri tiba-tiba meningkat hingga puluhan juta. Membuat genesis ki Xiaoyan langsung mencapai 700 juta. Dan kali ini Xiaoyan tidak kehilangan kesadaran. Pada saat masuk, kekuatan permaisuri yang kuat benar-benar merupakan pelengkap yang hebat untuk Xiaoyan. Meskipun agak menyesal, Xiaoyan tersenyum kecut dalam hatinya. Tidak menyangka akan memiliki efek seperti itu. Karena permaisuri memilikinya, maka permaisuri juga harus memilikinya. Jika itu dapat meningkatkan kekuatannya, itu tidak menjadi masalah. Bahkan jika dia seorang bajingan, tetapi jika Cailin mengetahuinya, dia mungkin akan tercapik-capik. Xiaoyan berpikir, untungnya ini adalah alam Xuanyin, dipisahkan oleh dunia. Selama dia merahasiakannya, tidak ada yang akan membocorkannya, dan itu semua dipaksakan dan tidak disengaja. Ya, seharusnya seperti ini. Ini adalah bagian Xiaoyan menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Dan pada saat ini, dia merasa bahwa sumber ki dan bintang berkumpul semakin cepat. Jadi dia bekerja lebih keras tanpa sadar. Kelinci Pingyun dibawa naik turun, seolah melihat kesepian dan ketidakberdayaan paling ekstrim di matanya. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya harus benar-benar tinggal di bintang Vientiane. Saya benar-benar tidak tahu mengapa saya menjilat wajah saya dengan mengikutinya. Jika dilihat dari luar, seluruh menara pembantaian memiliki bentuk yang unik. Berbentuk segitiga besar, lapisan bawahnya sangat luas, dan tampaknya terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dan ruang tersebut menjadi semakin berkurang saat ini. Setelah memasuki menara pembantaian, semua orang harus berjuang untuk bertahan hidup, sehingga dalam waktu singkat, banyak kaisar abadi jatuh. Hanya mereka yang lebih kuat yang dapat bertahan dan melanjutkan untuk memanjat menara pembantaian ini. Tetapi jika demikian, di antara ribuan makhluk abadi yang memasuki tempat ini, mungkin hanya sedikit yang dapat bertahan pada akhirnya. Tetapi setelah Xiaoyan menyelesaikan keduanya, dia tidak secara paksa dikirim ke tingkat yang lebih tinggi, yang mungkin berarti jika dia memilih untuk berhenti, dia dapat mencari secerca kehidupan. Namun, Xiaoyan yang memasukinya merasakan sesuatu yang aneh.
Sepertinya semua orang telah menelan pil sumber, dan ada energi iblis yang sangat kuat di tubuh mereka, dan mereka semua tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh energi iblis. Tampaknya hanya dengan cara inilah kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan memasuki menara pembantaian, beberapa sosok muncul di luar hutan belantara abadi. Jika Xiaoyan melihatnya, dia akan dapat mengenali bahwa tim ini berasal dari Taisu, karena tubuh mereka berpakaian baju besi dewa palsu. Disinilah 893 dan 927 menghilang terakhir. Saya khawatir mereka sudah dalam bahaya. Mereka yang berani menyentuh Taisu saya tidak boleh berhenti di sini. Bahkan jika mereka tidak dapat ditemukan, mereka harus menemukan baju besi dewa palsu. Tim totalnya ada 5 orang, dan pemimpinnya berteriak dengan suara berat. Ya, pemimpin 801, teriak orang-orang lainnya serempak. Agar aman, panggil Dewa Taisu untuk mencegah kecelakaan. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka berlima bergegas ke hutan belantara abadi tanpa rasa takut, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh 2 orang sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah merapikan pakaiannya, dan kabut abu-abu telah menghilang sepenuhnya. Ketika dia melihat sekeliling, dia bisa melihat seberkas cahaya di tengah, yang sepertinya merupakan jalan menuju ke tingkat atas menara pembantaian. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang memasuki menara ini, dan mereka yang selamat dari pertempuran pertama pasti kuat, dan sosok yang abadi merupakan mayoritas. Meskipun ada banyak sosok abadi yang telah jatuh, karena semakin banyak keabadian yang jatuh, semakin menakjubkan penciptaan tempat ini. Tidak peduli berapa banyak keabadian yang hilang, berapa banyak keabadian yang dapat diciptakan, itu bisa membuat yang lebih kuat menjadi lebih kuat. Sedangkan yang lebih lemah akan tersingkir oleh aturan. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Xiaoyan akan memasukkan 2 pil ajaib ke dalam batu giok. Karena perasaan dikendalikan oleh keinginan barusan benar-benar tidak baik. Permaisuri di samping menyaksikan Xiaoyan menyingkirkan pil ajaib. Ada tatapan kecewa di matanya yang indah. Tapi saat ini, Xiaoyan melihat 2 pil ajaib di tangannya dan sedikit mengernyit. Pil ajaib itu akan menghilang. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyimpannya. Tetapi tampaknya jika dia tidak menelannya sekarang, pil ajaib itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi dia tidak punya pilihan. Xiaoyan menghela nafas panjang. Bagaimanapun, semuanya telah berakhir. Sepertinya tidak ada perbedaan antara 1 lebih dan 1 lebih sedikit. Meskipun saya tidak tahu apa efek pil ajaib ini pada akhirnya, setidaknya untuk saat ini, sepertinya hanya orang dengan energi iblis di dalam tubuhnya yang bisa memasuki menara pembantaian ini. Selama energi iblis dalam tubuh dapat dikendalikan, semakin kuat semakin baik. Bahkan Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan Raja Iblis Dianhe. Tetapi karena dia sudah datang ke sini, itu juga merupakan hal yang baik untuk mengambilnya dan menambahkan beberapa cara untuk dirinya sendiri. Xiaoyan juga sedang bersiap, meskipun dia telah berurusan dengan 2 pembangkit tenaga Taisu, dan diantaranya adalah Avatar Suho. Xiaoyan masih tidak tahu apa kekuatan Avatar Suho itu, tetapi 2 abadi yang mengikutinya adalah langkah kelima keabadian Kaisar dan harus menjadi ancaman yang berpotensi besar. Mungkin mereka sudah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Xiaoyan di sini. Tentu saja tidak menutup kemungkinan pihak lain memilih untuk berhenti setelah mengetahui bahwa Xiaoyan bersama permaisuri. Tidak ada teleportasi wajib. Artinya seseorang akan memasuki lapisan atas 1 langkah lebih awal, sehingga menempati posisi yang menguntungkan, atau mengarahkan formasi terlebih dahulu, dan pendatang baru akan dirugikan. Xiaoyan memandang gerbang cahaya di ujung, dan melihat lagi pil ajaib yang akan menghilang.
segera menggertakkan gigi dan melemparkan kedua pil ajaib ke dalam mulutnya. Segera energi iblis yang agung melonjak menuju energi iblis yang sudah memiliki 5 pola di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi kabur lagi, seolah-olah dia bisa melihat hasrat membara di matanya. Hanya saja kali ini Xiaoyan tampaknya siap. Segera hati api abadi yang agung secara paksa menekan energi iblis. Xiaoyan duduk bersila di udara, menahan gerusan energi iblis dan menekan keinginan melalui kekuatan hati api. Meskipun permaisuri tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini, dia masih bisa melihat kilatan kekecewaan di matanya.